Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi rangkaian listrik dengan anggota kelompok 1. Yang pertama Afra Hasna Nafisah, yang kedua Alfiana Fitriatul Nuroh, yang ketiga Alfika Ulul Azmi, yang keempat Ariska Zulfa Oktaviani, yang kelima Audia Budi Pratiwi, yang keenam Diah Ayu Retno Ningsih, dan yang ketujuh Dila Sri Rahayu. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah pengertian rangkaian listrik. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat terhindar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir setiap peralatan dan barang yang ada di rumah memakai listrik seperti lampu, televisi, maupun kulkas. Ketika kabelnya dihubungkan ke dalam stop kontak, maka akan menyala dan berfungsi. Hal ini lantaran adanya energi dalam bentuk aliran arus listrik, di mana aliran listrik dapat dihubungkan melalui beberapa macam bentuk rangkaian. Rangkaian listrik sendiri dapat berpengaruh terhadap kuatnya arus. Lalu, apa pengertian dari rangkaian listrik? Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Atau bisa dikatakan rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik yakni konduktor. Oleh karena itu, kabel yang dipakai pada rangkaian listrik ialah kabel terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Lampu adalah beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Simbol universal untuk beban listrik adalah hambatan atau resistor. Terdapat dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Memasuki subbab kedua, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau seri. Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Sifat-sifat rangkaian seri yaitu: yang pertama, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan. Yang kedua, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus berhenti. Yang ketiga, arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang keempat, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Tahanan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Arus yang mengalir tergantung pada jumlah besar tahanan beban dalam rangkaian. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik yang mengalir dari sumber arus listrik. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Tahanan total dalam rangkaian paralel adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dalam rangkaian. Jika terjadi salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut. Kelebihan rangkaian seri. 1. Rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. 2. Karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit sehingga
biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. 3. Apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. 4. Apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Misalnya, 2 buah baterai dengan tegangan 12 volt dan arus 30 ampere disusun secara seri, maka tegangan total rangkaian baterai tersebut adalah 24 volt, sedangkan arus total yang dikeluarkan rangkaian baterai tersebut tetap sama, yaitu 30 ampere. Kekurangan rangkaian seri. 1. Apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah mati, maka apabila ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. 2. Lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, kelebihan rangkaian paralel yaitu 1. Penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. 2. Saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. 3. Jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap menyala atau berfungsi karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Yang kedua yaitu kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana atau banyak percabangan. Yang kedua, boros biaya karena membutuhkan komponen yang banyak seperti kabel dan saklar. Yang ketiga, semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara merangkai aliran listrik secara seri. Di sini, dalam merangkai aliran listrik secara seri, kita menggunakan 2 baterai. Kita susun baterainya seperti ini. Kemudian, hubungkan kabel pada setiap kutub baterai. Apabila semuanya sudah terhubung, maka lampu akan menyala begitu terang. Dan apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Kemudian apabila kita menambahkan saklar, kita menambahkan saklar di sini. Kemudian ini kabelnya kita sambungkan di sini. Kita tambahkan bola lampu. Ini kabelnya juga disambungkan di sini. Kemudian apabila saklar ditutup, maka kedua lampu akan menyala. Dan apabila saklar dibuka, maka kedua lampu juga akan mati. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Komponen listrik yang digunakan sama seperti rangkaian listrik seri, yang membedakan hanya susunan rangkaian listriknya saja. Yang pertama, kita siapkan baterai, lalu kabel,
kemudian kita hubungkan. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel hanya penyusunannya, yaitu frekuensi paralel disusun secara bertingkat seperti ini. Jadi kedua lampu menyala sangat terang. Ketika lampu yang satu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Ketika kalian ingin menambahkan saklar pada rangkaian listrik, kalian tinggal masukkan lalu dihubungkan dengan kabel. Lalu kita hubungkan dan tambahi saklar. Siapkan kabel lagi. Lalu tambahkan lampu. Dan jangan lupa untuk menghubungkan kabel dengan lampunya. Ini merupakan posisi saklar dalam keadaan terbuka atau aliran listrik terbuka karena ada arus listrik yang terputus. Jika dihubungkan, lalu lampu akan menyala. Lampu keduanya akan menyala. Ketika satu lampu ini dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.